parasit, ya. Kalau parasit itu salah satu pihaknya dirugikan, ya. Jadi hanya pihak yang menumpang yang mendapatkan keuntungan, sementara yang ditumpang justru mengalami kerugian, ya. Oke. Ya, mungkin adik-adik pernah nonton film ini, ya. Ya, ini judulnya sebetulnya sama dengan apa yang mau kita pelajari, ya. Kisahnya pun juga mungkin sama, ya. Saya nggak nonton, tapi saya baca sinopsisnya tentang keluarga yang menumpang hidup dengan keluarga yang lain, ya. Dan tentu keluarga yang mengalami kerugian, ya. Ya, kemudian juga ada film lain, ya, judulnya Parasitik, tapi ini film lama, ya. Intinya sama, ya. Jadi ini menceritakan mengenai makhluk lain, ya, makhluk hidup lain yang mengambil keuntungan dari manusia, ya. Kalau kita di kedokteran maka kita bicara tentang manusia sebagai makhluk yang ditumpangi, ya. Kemudian, ya, ini juga ada satu lagi, ini sama, ya. Sliver itu artinya sesuatu yang berjalan, ya, pada permukaan yang sifatnya licin, ya. Nah, Slither ini juga bercerita tentang parasit, ya, hidup lain yang juga merugikan manusia, ya. Oke. Nah, apa learning objective kita atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Jadi hari ini kita akan mengenal apa itu parasitologi, ya, definisinya. Kemudian untuk mengetahui terminologi, ya, yang digunakan dalam parasitologi, dan untuk mengetahui bagaimana cara menulis spesies, ya. Kemudian untuk mengetahui karakteristik dari parasit itu sendiri, ya. Kita lihat yang pertama adalah definisinya. Jadi dari tadi kita singgung-singgung soal parasit, ya, sebetulnya apa sih parasitologi itu? Jadi kalau ada kata logi, ya, itu asal katanya dari logos, ya. Nah, logos itu artinya ilmu, ya. Jadi parasitologi adalah ilmu yang mempelajari jasad-jasad yang hidup. Ya, artinya kita belajar soal makhluk hidup nih, kita nggak belajar soal benda mati, ya. Yang hidupnya itu sementara ataupun menetap. Jadi nanti ada parasit, hidupnya itu hanya sementara, ada ya. Jadi dia numpang sementara saja. Tapi ada juga yang menetap, ya. Jadi menetap ini maksudnya seluruh siklus hidupnya mulai dari telur, ya, sampai dewasa itu dia harus menumpang pada hospes yang lain. Kalau enggak dia nggak bisa hidup, ya. Nah, kemudian hidupnya bisa di dalam tubuh, ya, atau pada permukaan saja, ya. Kalau yang di dalam tubuh contohnya adalah cacing misalnya, ya. Cacing itu harus masuk dalam tubuh manusia, ya, supaya dia sebagian cacing harus masuk dalam tubuh manusia supaya dia bisa mengambil makanan. Atau dia hanya pada permukaan saja, misalnya permukaan kulit, ya, atau permukaan rambut, ya, kulit kepala. Contohnya adalah kutu rambut, ya, atau Pediculus humanus capitis, ya. Jadi itu juga termasuk parasit. Jadi pada makhluk hidup yang lain dan mengambil keuntungan sementara makhluk hidup yang ditumpangi mengalami kerugian, ya. Nah, kalau pada kedokteran kerugiannya apa? Tentu menimbulkan penyakit, ya. Maka itu termasuk dalam kelompok parasit, ya. Nah, maksud atau tujuannya apa sih makhluk parasit itu? Jadi dia bermaksud untuk mengambil sebagian saja. Ya, jadi dia mengambil sebagian makanan dari tubuh makhluk hidup yang lain. Makanannya sebagian dia dapatkan dari makhluk hidup. Tapi ada juga yang seluruh makanannya di desa tersebut, ya. Nah, jadi nanti adik-adik akan kenal istilah parasit, ya, tadi sudah kita sebutkan, yaitu makhluk hidup yang mengambil makanan dari makhluk hidup yang lain. Nah, makhluk hidup yang ditumpangi itu kita sebut dengan istilah, ya. Jadi hospes adalah makhluk hidup yang tubuhnya mengandung parasit.
predator atau pemangsa ya. Kalau predator itu dia ini binatang buas ya contohnya, itu dia harus membunuh mangsanya dulu, baru kemudian dia makan. Kalau parasit enggak, dia tidak akan si hospesnya. Kenapa? Karena kalau hospesnya mati, dia juga akan ikut mati. Ya, dia nggak akan bisa ambil makanan dari tubuh si hospes. Ya, jadi si hospes ini akan dibiarkan tetap hidup sampai kemudian perjalanan penyakitnya akhirnya memburuk dan bisa menyebabkan kematian. Ya. Ya, sekarang kita lihat apa saja sifat-sifat parasit ya dari definisi yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa membreakdown ya beberapa sifat-sifat parasit. Yang pertama, parasit bisa bersifat ektoparasit atau lawannya adalah endo ya. Dari istilahnya saja kita kalau ekto itu hidupnya di luar. Ya, jadi parasit yang hidup pada permukaan tubuh hospes. Ya, contohnya tadi misalnya kulit kepala atau kutu kepala. Ya, ini Pediculus humanus capitis. Ya. Ya. Misalnya ini endoparasit tubuh mesti masuk, bisa lewat mulut, ya bisa lewat hidung, pokoknya lewat sesuatu yang bisa dimasuki ke dalam tubuh manusia. Ya, ini paling sering, ya cacing gelang, cacing yang paling si anak-anak ya. Ini adalah Ascaris lumbricoides, akan belajar di ya. Nah ini yang tadi saya sebutkan ya, kutu rambut. Apakah kita bisa melihat kutu rambut secara kasat mata? Mikroskop bisa, ya bisa kita lihat, ya. Tapi kalau mau ngelihat struktur tubuhnya yang seperti ini, ngelihat bagian-bagian tubuhnya, itu. Nah kalau ini adalah cacing gelang, nih ya. Jadi dia bentuknya melengkung seperti huruf C ini. Nih yang kalau yang kecil ini yang jantan, yang betina itu yang besar. Ya, ini cacing yang paling sering menginfeksi manusia. Ya. Lalu sifat parasit yang kedua, ada yang obligat, lawannya fakultatif. Ya. Obligat ini asal katanya dari obligate, artinya wajib. Jadi parasit ini bisa hidup kalau dia berada di dalam hospes. Ya. Begitu dia nggak menempel di hospes, dia nggak bisa lagi hidup. Jadi ini wajib buat dia untuk hidup di dalam tubuh hospes. Ya. Contohnya tadi cacing Ascaris lumbricoides. Ya. Jadi cacing Ascaris ini kalau dia keluar dari tubuh manusia dalam bentuk cacing dewasanya, ya bukan dalam bentuk telurnya, maka dia nggak akan bisa berhidup, mati. Ya. Dia bisa tetap walaupun dia nggak berada di dalam tubuh si hospes, dia tetap bisa bertahan hidup di lingkungan luar. Ya, contohnya yang paling mudah adalah nyamuk. Ya, nyamuk itu parasit ya. Nyamuk itu termasuk jenis parasit karena dia menghisap darah hospes. Jadi dia ambil makanan dari hospes, dari makhluk hidup yang lain. Ya, tapi kalau misalnya dia selesai menghisap darah, kemudian dia terbang lagi, maka dia nggak akan mati. Dia akan tetap hidup. Ya, nah ini yang disebut dengan fakultatif. Contoh lainnya adalah cacing Strongyloides stercoralis. Ya. Cacing ini, jadi dia bisa hidup di dalam tubuh manusia, menginfeksi manusia, tapi juga dia kalau misalnya keluar lewat feses misalnya ya, dia bisa tetap hidup, bertahan hidup di lingkungan luar. Ya. Oke. Lalu sifat yang berikutnya adalah monoksen. Ya, mono artinya satu, poli artinya banyak. Monoksen itu parasit yang hanya bisa hidup pada satu jenis hospes saja. Ya, jadi hospesnya seluruh seumur hidupnya tuh hospesnya tuh cuma satu itu aja. Ya, contohnya tadi ya cacing Ascaris lumbricoides.
Jadi cacing ini cuma bisa hidup menghinggapi manusia. Ya. Kalau misalnya telurnya nggak sengaja masuk ke dalam tubuh hewan misalnya, ya, kucing misalnya, maka dia nggak akan bisa berkembang. Nah, beda dengan poliksen. Kalau poliksen itu adalah parasit yang bisa menghinggapi lebih dari satu jenis hospes. Ya, contohnya misalnya cacing Brugia malayi. Ya, jadi cacing Brugia malayi ini adalah cacing gajah. Ya, kaki gajah mungkin pernah dengar ya, elephantiasis itu yang menyebabkan penyakit pada orang-orang ya, yang ditularkan lewat gigitan nyamuk, di mana kaki, skrotum ya, kemudian lengan itu mengalami pembesaran seperti gajah. Ya. Nah, selain menyerang manusia, cacing Brugia malayi ini juga dia bisa hidup di dalam tubuh hospes yang lain. Misalnya kucing, ya, kera, ataupun anjing. Ya. Jadi dia bisa bertahan hidup di dalam tubuh hospes yang lain. Nah, lalu sifat yang berikutnya ada yang sifatnya permanen dan ada yang sifatnya sementara. Permanen, yang dimaksud dengan permanen itu kalau parasitnya, ya, seluruh siklus hidupnya itu hanya di satu hospes saja. Jadi misalnya kayak tadi ya, cacing Ascaris itu mulai dari dia telur, kemudian larva, kemudian berkembang menjadi cacing dewasa, itu dia cuma bisa di dalam tubuh manusia. Jadi kalau misalnya ada manusia ya, tidak sengaja tertelan telurnya cacing Ascaris, misalnya pada tangan yang kotor ya, atau kuku yang panjang ya, yang tidak cuci tangan benar, kemudian dia makan ya, ada telur cacingnya pada ujung-ujung kukunya atau di tangannya, maka dia akan tertelan telur cacing. Ya. Menjadi larva, ya, kemudian berkembang menjadi cacing dewasa, dan seluruhnya itu terjadi di dalam tubuh manusia. Ya. Kalau manusia itu misalnya BAB, ya, karena cacing hidupnya di usus. Kalau misalnya cacingnya keluar dari tubuh manusia, apakah itu dalam bentuk telur, ya, maka telur itu akan tetap telur, ya, dia nggak akan menjadi larva di tanah, ya, atau di tempat pembuangan, dia nggak akan berubah jadi larva, ya. Jadi dia harus masuk dulu dalam tubuh manusia supaya dia bisa berkembang, ya. Nah, berbeda dengan yang sifatnya sementara. Kalau sementara itu dia parasitnya ada di dalam tubuh hospes cuma sementara saja, ya, karena dia punya hospes yang lain biasanya, ya, ataupun dia memang hanya menumpang sementara hidupnya. Misalnya tadi nyamuk yang paling mudah, ya, jadi dia cuma makan aja gitu ya, dia nggak bertelur di situ, ya, telurnya juga nggak berkembang di situ, ya. Kemudian ada lagi contohnya yang akan kita pelajari berikut-berikutnya yang menyebabkan malaria. Ya, plasmodium itu di dalam tubuh manusia sementara saja. Nanti dia ada hospes yang lain ya, yaitu nyamuk Anopheles betina. Ya. Nah, baik, itu tadi berarti ada 4 sifat ya pada parasit. Ya. Sekarang kita mengenal istilah-istilah apa saja yang ada di parasitologi. Ya, nah ini ke depan nanti adik-adik akan mengakrabi istilah ini. Ya, akan sering adik-adik dengar. Yang pertama adalah hospes definitif. Ya, jadi hospes itu ada beberapa sebutannya. Ya, ada hospes definitif. Apa sih hospes definitif itu? Jadi hospes definitif adalah hospes ya yang mengandung parasit stadium seksual. Ingat ya, kalau ada parasit stadium seksual di dalam tubuh hospes, artinya ada jantan dan ada betina. Kalau ada jantan dan ada betina, maka akan terjadi perkawinan secara seksual. Ya, maka hospes tersebut kita sebut dengan hospes definitif. Ya. Nah, contohnya tadi misalnya Ascaris lumbricoides. Hospes definitifnya tentu manusia. Ya, jadi kalau di dalam tubuh manusia itu ada cacing jantan, ada cacing betina, maka mereka akan melakukan perkawinan. Ya,
Kemudian yang betina nanti bertelur, ya, jadi larva, jadi cacing dewasa lagi, terus siklusnya berputar-putar. Nah, kalau pada malaria, ya, jadi malaria itu juga disebabkan oleh parasit namanya Plasmodium. Ya. Nah, Plasmodium itu hospes definitifnya justru manusia, tapi nyamuk. Nyamuk Anopheles betina. Ya. Jadi kita, ya manusia itu sebetulnya hospes sementara saja. Ya, jadi si Plasmodium ini cuma sementara aja numpang hidup dalam tubuh manusia, nggak permanen, ya. Tapi efeknya bisa menimbulkan kematian. Ya. Nah, lawan dari definitif itu adalah hospes perantara. Kalau definitif itu tadi parasitnya stadium seksual, kalau perantara ini hospesnya stadium aseksual. Ya. Kalau ada kata A, artinya tidak terjadi perkembangan seksual. Ya, jadi parasitnya bisa membelah diri, memperbanyak diri, ya, tapi bukan perkawinan. Ya, jadi dia tidak menghasilkan keturunan yang baru dengan cara perkawinan. Ya. Nah, contohnya Plasmodium tadi, ya. Kalau Plasmodium itu hospes definitifnya nyamuk, kalau hospes perantaranya adalah manusia. Nah, berbeda dengan kaki gajah tadi, ya, filaria atau penyakit kaki gajah atau elephantiasis, dia kebalikan dari Plasmodium. Ya, justru hospes definitifnya adalah manusia. Jadi cacing filaria itu kawin ya di dalam tubuh manusia, bertelur ya, menghasilkan larva, sampai jadi dewasa lagi itu di dalam tubuh manusia. Sementara hospes perantaranya justru nyamuk. Ya. Jadi mungkin nanti ada yang belum terbayang ya bagaimana bisa parasitnya pindah dari manusia ke nyamuk ya, tentu melalui hisapan darah ya, karena kita tahu nyamuk itu menghisap darah. Nah, pada saat dia menghisap darah itulah sebetulnya parasit yang ada di dalam tubuh manusia keluar ke nyamuknya, ataupun parasit yang ada di nyamuknya masuk ke dalam tubuh manusia ketika dia menghisap darah. Ya. Nanti di bab-bab selanjutnya bisa, mudah-mudahan bisa terbayang ya. Nah, hospes perantara itu ada banyak macam ya, enggak saja seperti Plasmodium, tapi juga bisa binatang. Ya. Contohnya tadi nyamuk, ya. Nyamuk adalah hospes perantara untuk filaria. Nah, ternyata juga bisa nih hewan-hewan yang lain. Ada ikan mas, ada ikan lele, ikan gabus, ya. Maka hati-hati kalau memasak ikan, sebaiknya benar-benar well cook ya, jadi benar-benar masak sempurna, bukan mentah, ya. Karena ikan-ikan ini bisa jadi hospes perantara ya bagi beberapa cacing ya. Contohnya misalnya cacing ini Geratostoma spinigerum ya. Atau misalnya keong air. Ya, keong air ini banyak di Sulawesi ya. Di Lindu ya. Jadi keong air merupakan hospes perantara dari cacing juga, nama cacingnya Schistosoma japonicum. Ya. Atau ketam, nih ketam, ya jenis-jenis kepiting itu ya, dia juga bisa jadi hospes perantara bagi cacing trematoda paru. Ya. Tumbuhan juga selada air ya, ini juga bisa jadi hospes perantara untuk trematoda ya. Tentu yang ada di selada atau di tumbuhan itu bukan cacingnya ya. Kalau cacingnya tentu kita bisa lihat, bisa kita bersihkan dengan baik ya. Tapi ini biasanya adalah telurnya. Ya, oleh sebab itu mencuci sayur-sayuran yang akan dimakan mentah itu juga harus sebersih mungkin. Ya. Lalu ada lagi istilah yang lain yaitu hospes reservoir. Ya, reservoir itu sesuai dengan namanya artinya adalah cadangan. Ya, jadi maksudnya ini adalah hospesnya itu memang mengandung parasit, ya, dan dia bisa menjadi sumber infeksi bagi manusia. Ya, artinya misalnya contohnya tadi ya Brugia malayi. Jadi kalau misalnya Brugia malayi ini ada dalam tubuh kera, ya, kemudian ada nyamuk yang si kera ini, ya, otomatis nyamuk di dalam nyamuknya itu juga ada mikrofilaria dari Brugia. Nah,
nyamuk tadi kemudian menggigit manusia, otomatis mikrofilarianya akan tertular ke manusia. Ya, itu yang dimaksud dengan reservoir. Ya, jadi dia infeksi bagi manusia. Lalu ada lagi istilahnya hospes accidental, ya, sesuai namanya accident. Jadi sebetulnya dia nggak mau menginfeksi manusia, tapi manusia bisa terinfeksi secara tidak sengaja, accident, ya, secara kebetulan saja. Kati, ya, sesuai namanya cat, ya. Cat itu artinya cacing, Toxocarakati itu cacing yang menginfeksi kucing. Jadi dia memang hidupnya di dalam tubuh kucing nih. Ya, dia nggak mengincar manusia sebagai hospesnya. Tetapi kadang-kadang manusia tidak sengaja, misalnya melalui kotoran kucing. Ya, ada telurnya di sana, kemudian tidak sengaja tertelan, ya, ataupun masuk melalui kulit pada manusia. Ya, jadi manusia tuh sebetulnya dapat infeksinya secara sengaja, tapi dia sebetulnya nggak mengincar manusia ya untuk hospesnya. Nah, lalu ada lagi istilah vektor. Kalau vektor ini khas ya, dia hanya merujuk pada serangga. Ya, jadi serangga itu juga masuk dalam babnya parasitologi ya. Nah, serangga yang bisa menularkan penyakit ataupun memindahkan parasit baik pada manusia ataupun pada hewan. Ya, tadi contohnya nyamuk ya. Nyamuk itu adalah serangga, merupakan penyebab penyakit malaria ataupun filaria. Lalu ada lagi lalat glosina. Ya, mungkin pernah dengar waktu SMA ya ada penyakit namanya sleeping sickness from Africa ya, atau penyakit tidur dari Afrika. Kan oleh lalat glosina ya, lalat sese ya, itu ya kalau pernah dengar. Nah, lalu ada lagi istilah zoonosis. Ya, zoonosis ini adalah istilah umum ya yang merujuk pada penyakit-penyakit binatang ya yang dapat ditularkan kepada manusia ataupun sebaliknya. Ya, jadi ada beberapa penyakit-penyakit di dalam parasitologi itu yang termasuk dalam kategori zoonosis ya. Misalnya contohnya misalnya filaria tadi ya, selain menginfeksi manusia, dia juga bisa menginfeksi hewan yang lain. Ya. Baik. Oke, ini tadi sudah kita singgung ya, derajat parasit. Nah, ini yang penting juga ya, cara menulis parasit yang benar. Ya, saya yakin nih di SMA dulu di biologi mungkin ya pernah diajarkan. Jadi kalau menulis parasit itu kita ketik ya dengan keyboard. Ya, kita miringkan seperti ini. Kan ya, lumbricoides. Seperti itu ya. Atau misalnya Plasmodium falciparum ya. Jadi nah, saya mau menunjukkan beberapa adalah Ascaris ya, cacing Ascaris lumbricoides atau cacing gelang ya, karena bentuknya seperti gelang. Nah, ini adalah Plasmodium yang tadi saya sebut sebagai penyebab malaria. Ini ya Plasmodiumnya itu ini. Kalau ini ada sel darah merahnya ya. Plasmodium ya, red blood cell. Ya, dia nggak hidup di dalam usus, beda sama cacing ya. Nah, kalau yang panjang ini adalah cacing pita. Ya, panjangnya bisa mata kuliah Kestoda namanya. Ya, Kestoda itu adalah cacing pita. Ya,
Cacing pita itu ada dua, ada cacing pita pada sapi, ya ada cacing pita pada babi, ya. Ada Taenia solium, ya. Dan manusia bisa terinfeksi kalau kita memakan daging mentah, ya, daging mentah ataupun daging yang kurang matang, ya, dari sapi ataupun babi, ya. Nah, ini adalah gambaran ini adalah cacing kita sebut dengan Trichiura. Ya, nanti adik-adik belajar di FTH bersama Dr. Dalila, ya. Jadi cacing Trichiura itu adalah jenis cacing yang memiliki kait. Kait seperti ini, ya. Jadi dia bisa menancapkan kaitnya pada permukaan mukosa usus kita, usus halus kita, ya. Jadi bayangkanlah kalau misalnya sekedar saja, ya, dengan obat-obatan dia bisa kita bunuh, dan dia, ya. Tapi kalau dia punya kait, maka dia akan menancapkan kaitnya, ya, sehingga kalau misalnya kita pakai obat-obatan cacing biasa, dia akan tetap nempel, dia bertahan menempel di sini, ya, dan ini bisa menimbulkan luka, ya, pada permukaan usus kita, ya, sehingga bisa saja menimbulkan gejala berupa BAB yang berdarah, ya. Oke. Nah, ini beberapa tampilan gejala klinis dari penyakit-penyakit akibat parasit, ya. Nah, ini yang tadi saya sebut elephantiasis atau kaki gajah, ya. Ini ditemukan di daerah timur Indonesia, ya, tapi di Sumsel itu yang paling banyak tuh di Banyuasin. Ya, hati-hati ya kalau misalnya ke Banyuasin itu endemis filarianya, ya. Dan kalau misalnya udah ada satu kasus, ya, di suatu tempat yang menyebar. Kenapa? Ya, karena penularannya tuh lewat nyamuk. Ya, kita nggak bisa menghindari gigitan nyamuk 100%. Ya. Kita tentu sering ya digigit nyamuk gitu ya, tapi Palembang bukan daerah endemis filaria. Tapi kalau misalnya kita pergi ke daerah elephantiasis, maka hati-hati karena nyamuk menghisap darah si penderita, menularkannya ke manusia-manusia yang lain. Ya, begitu cepat penyebaran penyakit. Nah, ini contoh penyakit skabies. Ya, skabies ini sebetulnya istilah lainnya adalah kudis. Ya, kalau kurap tuh sering diidentikan dengan panu, ya. Nah, kalau kudis sebetulnya itu adalah penyakit akibat infeksi parasit. Nama parasitnya itu adalah Sarcoptes scabiei. Ya, ini sering kita temukan di pemukiman yang padat, misalnya kayak pesantren, ya, panti asuhan, ya, apalagi pesantren-pesantren yang personal hygiene-nya masih buruk, ya. Kalau mahasiswa PSPD itu sering penelitian misalnya kejadian skabies di panti asuhan mana gitu ya, atau di pesantren mana, dan biasanya positif. Ini adalah contoh penyakit askariasis ya, atau kecacingan. Nah, ini kecacingan. Ini kalau cacingnya udah terlalu banyak ya, maka dia bisa keluar dalam bentuk bolus ya. Nah, ini biasanya pada anak-anak yang penderita kecacingan askaris yang sifatnya kronik ya, atau lama. Jadi cacingnya sudah sangat banyak, ribuan ya di dalam usus. Ini anak-anak Afrika ya. Jadi dia bisa keluar lewat hidung, lewat mulut ya. Tapi nggak usah jauh-jauh ke Afrika sebetulnya ya. Saya juga pernah kasus ya, tapi dia muntah ya, muntah kemudian keluar cacing. Lalu pernah juga ibu hamil dia operasi sesar, anaknya udah keluar, kemudian karena efek bius maka dia muntah. Nah, setelah dia muntah itu cacingnya keluar ya, satu ember kecil itu. Jadi dia hamil, perutnya besar, dia nggak aware ya, dia nggak sadar bahwasanya perut membesar itu nggak cuman hamil, tapi juga karena faktor kecacingan. Tentu ibu-ibu hamil dan anak-anaknya itu pasti anemia, ya, pasti malnutrisi dan anemia. Baik, kita lanjut dulu ya. Jadi penyakit parasit ini adalah masalah kesehatan ya.
dan juga di subtropis ya, termasuk Indonesia di dalamnya. Jadi kita selain pengobatan ya, kalau pengobatan mungkin nanti spesifik ke teman-teman di program studi pendidikan dokter ya, tapi kalau teman-teman di keperawatan bisa lebih menekankan misalnya pada pencegahan ya ataupun pemberantasan ya. Tujuannya adalah untuk memutuskan mata siklus hidup dari parasit itu. Ya, oleh sebab itu kita harus tahu nih siklus hidup parasit itu di mana kita bisa intervensi. Ya, misalnya tadi kecacingan, maka yang kita galakkan adalah program tangan yang bersih misalnya, ya, potong kuku, ya, cuci tangan sebelum makan, cuci tangan dan sebagainya. Ya. Ya, dengan mempelajari siklus hidup parasit, kita bisa tahu stadium-stadiumnya sehingga kita bisa mendiagnosis, ya. Kemudian juga bisa mengetahui yang memulai infeksi yang mana dan yang menimbulkan gejala klinis itu yang mana, ya. Nah, kita lihat bagaimana sih patogenitas dari penyakit parasit itu. Patogenitas itu artinya seberapa kekuatan si parasit ini untuk menimbulkan penyakit pada manusia, ya. Nah, faktor-faktornya misalnya tergantung dari cara masuk ke dalam hospes ya. Jadi hospes yang parasit yang hanya hidup pada permukaan tentu itu akan menimbulkan patogen yang lebih ringan ya, gejala klinis yang lebih ringan dibandingkan yang masuk ke dalam tubuh ya. Kemudian jumlah parasit yang menginfeksi ya jelas kalau misalnya sedikit tentu gejala klinis akan lebih ringan. Ya, kemudian virulensi. Virulensi ini adalah daya patogenitas dari si parasit itu sendiri. Ya, jadi seberapa kuat sih parasit ini mampu menghancurkan kondisi tubuh ya atau sel-sel dan jaringan-jaringan yang ada di hospesnya. Lalu bagaimana parasit itu menempel pada jaringan hospes, ya kemudian replikasi artinya perkembangbiakannya, lalu tadi ya penghancuran sel dan jaringan, dan juga tergantung dari sistem imun hospes itu sendiri. Nah, cara masuk parasit ke dalam hospes itu yang umum ya, yang sering ditemukan itu oral, ya oral artinya melalui mulut, atau bisa juga lewat kulit. Ya. Nah, salah satu yang lewat kulit nih contohnya larva cacing tambang. Ya, jadi cacing tambang itu adalah jenis cacing yang larvanya bisa masuk ke dalam kulit kita. Ya, biasanya orang-orang yang suka nggak pakai alas kaki di perkebunan ya atau di tanah-tanah yang gembur ya. Nah, itu bisa masuk larva cacing di situ ya. Nah, lalu penularannya sendiri bisa melalui kotoran manusia, ya, kotoran hewan, ya misalnya melalui fekal oral ya artinya feses nggak sengaja tertelan ke dalam mulut ataupun tadi ya masuknya larva ke dalam kulit atau bisa juga nih yang paling sering adalah melalui gigitan serangga ya misalnya tadi malaria, filaria ya. Nah ini tadi contoh-contoh nama-nama parasit dan cara masuknya ya tadi misalnya kalau tertelan tentu semua cacing ya. Kemudian juga ada beberapa protozoa yang hidup di usus, ataupun melalui gigitan serangga, plasenta, ya, ini tadi contohnya ya. Oke, ini nggak usah ya penempelan dan replikasi parasit. Ini pendahuluan yang sama di mahasiswa PSPD. Teman-teman PSIK tidak apa-apa tidak tahu ini. Nah ini ya. Jadi bagaimana sih sebetulnya parasit itu bisa merusak sel dan juga jaringan pada hospes. Ya. Jadi cara parasit itu merusak sel-sel dan jaringan hospes itu misalnya dengan menghasilkan toksin itu racun ya oleh parasit itu sendiri ataupun dia merusaknya secara mekanik
secara mekanik ya. Misalnya dengan cara menghancurkan organ-organ ya. Kemudian ketika dia pindah dari satu organ ke organ yang lain, maka organ tersebut akan mengalami kerusakan ataupun melalui mekanisme imunitas ya. Misalnya hipersensitivitas ya, pada cacing ini bisa nih menimbulkan hipersensitivitas ya melalui mekanisme imunoglobulin E ya. Ya, ini contohnya ya. Contoh parasit yang tadi misalnya menghasilkan racun pada Plasmodium yang menyebabkan malaria ya, pada N. amoeba. Kemudian pembendungan organ-organ nih misalnya pada cacing ya. Atau yang hipersensitivitas tadi saya sebutkan tadi pada infeksi cacing ya. Oke. Nah, bagaimana mendiagnosis penyakit parasit ini ya? Nah, mungkin kalau teman-teman kedokteran umum itu melihat gejala klinisnya ya. Nah, mungkin teman-teman keperawatan itu bisa melalui membantu diagnosis dengan pemeriksaan laboratorium ya. Ya. Ya, ini yang kita lakukan ya. Jadi pemeriksaan laboratorium yang kita lakukan yang paling sering itu adalah pemeriksaan mikroskopik ya. Ini yang jadi gold standar. Yang paling sering kita lakukan ya, karena ini yang paling mudah ya. Kemudian bisa kalau yang berikutnya ini biasanya untuk penelitian. Ya, misalnya pemeriksaan serologi ya. Serologi itu kayak yang rapid test ya, itu artinya pemeriksaan serologi. Kemudian hibridisasi asam nukleat, ini artinya pemeriksaan dengan PCR. Kemudian bisa juga kita lakukan kultur dan juga pada hewan percobaan. Ya. Namun di antara banyak pemeriksaan ini yang paling sering kita lakukan adalah pemeriksaan mikroskopik. Ya. Jadi nanti kalau adik-adik mulai masuk belajar spesies di dalam parasit, ya nanti adik-adik akan sering sekali melihat gambaran morfologi atau bentuk dari parasit itu ketika berada di bawah mikroskop. Ya, karena kita nggak bisa ngelihat itu dengan kasat mata. Ya. Misalnya tadi cacing askaris, kita bisa tentu lihat cacingnya. Tapi kalau mau lihat bagian-bagian tubuhnya, kita selalu pakai mikroskop. Ya. Telur cacing itu nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Ya. Itu pasti harus lewat mikroskop. Ya. Baik, itu saja kuliah kita pada hari ini.